Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rijal Pauji, NPM 2300317 dan rekan saya Aji Maulana Rohman 2300288. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Kepegawaian yang berjudul Sistem Hukum Kepegawaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, mari kita mulai dari pengertian apa itu sistem kepegawaian. Intinya, sistem kepegawaian itu adalah keseluruhan kebijakan, peraturan, dan mekanisme yang mengatur pengolahan pegawai dalam suatu instansi atau organisasi. Tujuannya adalah tentunya untuk memastikan instansi atau organisasi itu memiliki pegawai yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Selanjutnya, terkait dasar hukum di Indonesia sendiri, setidaknya ada 4 dasar hukum terkait sistem kepegawaian. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua ada P3 tentang P3K yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Selanjutnya ada Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga ada Peraturan BKN serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur sistem kepegawaian di Indonesia. Selanjutnya terkait jenis kepegawaian, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada PNS, P3, dan non-ASN. Yang pertama adalah PNS pegawai negeri sipil. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua ada P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sesuai pasal 4 pasal 1 angka 4 maaf, undang-undang yang sama, P3 ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya ada jenis pegawaian non-ASN. Nah, non-ASN ini mereka adalah individu yang bekerja di instansi pemerintah tapi tidak berstatus ASN. Nah, kategori ini mencakup tenaga honorer, pegawai tidak tetap, kontrak, pegawai kontrak, atau tenaga harian lepas, dan lain-lain. Gitu. Nah, selanjutnya terkait pengadaan kepegawaian. Nah, tahapan yang pertama terkait tahapan pertama adalah ada perencanaan kebutuhan atau formasi ASN. Formasi ASN ditetapkan setiap tahun oleh Menteri PANRB berdasarkan usulan instansi-instansi tertentu. Usulan ini wajib menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memastikan jumlah pegawai sesuai kebutuhan real, prioritas nasional, dan kemampuan anggaran. Selanjutnya ada tahapan kedua adalah tahapan pengumuman dan pendaftaran. Instansi wajib mengumumkan formasi dan persyaratannya secara terbuka. Pelamar mendaftarkan terpusat melalui portal SSCASN dan hanya boleh memilih satu instansi dan satu jabatan sebelum masuk tahapan seleksi administratif. Selanjutnya ada tahapan seleksi. Nah, seleksi ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, seleksi administrasi atau verifikasi dokumen. Kedua, seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga, seleksi kompetensi bidang. Dan terakhir ada asesmen atau wawancara untuk menilai kompetensi calon pegawai secara komprehensif atau menyeluruh gitu. Nah, selanjutnya setelah seleksi terakhir asesmen atau wawancara, tahapan terakhir adalah penetapan dan pengangkatan. Jadi setelah lulus seleksi akhir, BKN menetapkan tuh nomor induk pegawai. Kemudian pejabat pembina kepegawaian menerbitkanlah SK pengangkatan yang secara resmi menjadikan peserta sebagai ASN dan menentukan kapan tanggal mulai tugas si ASN tersebut. Sekian. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh Rijal Fauji. Selanjutnya, setelah diangkat, pegawai berhak mendapatkan pengembangan karir. Yang pertama adalah promosi atau kenaikan jabatan, yaitu pengangkatan ke pangkat atau jabatan lebih tinggi berdasarkan sistem merit dengan syarat kinerja baik atau sangat baik, lulus uji kompetensi, dan memenuhi angka kredit untuk jabatan fungsional. Yang kedua ada mutasi atau rotasi, yaitu perpindahan pegawai ke jabatan atau lokasi setingkat untuk pemerataan dan pengembangan kompetensi. Perlu dicatat bahwa P3K ini umumnya tidak memiliki hak mutasi dan harus mengikuti seleksi ulang jika ingin pindah instansi. Selanjutnya nomor 3 ada pendidikan dan pelatihan.
PNS dan P3K wajib mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi. PNS berhak minimal 20 jam pelajaran per tahun, sedangkan P3K minimal 24 jam per tahun per kontrak. Selanjutnya yang terakhir ada kenaikan pangkat. Penghargaan bagi PNS berdasarkan masa kerja minimal 4 tahun dan kinerja minimal baik. Usulan dapat diajukan 6 periode dalam setahun. Baik, selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangat penting dalam sistem kepegawaian. Kenapa? Yang pertama bisa kita lihat adalah sasaran kinerja pegawai atau SKP yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja objektif, perpaduan kerja dan dasar untuk menilai prestasi yang kemudian mempengaruhi kenaikan pangkat tersebut dan pengembangan kompetensi. Yang kedua adalah penilaian perilaku kerja dan periode, yaitu evaluasi rutin atau konsekuensi ASN dalam menjalankan nilai dasar atau core values. Penilaian dilakukan berkala dalam periode triwulan dan diringkas menjadi penilaian tahunan. Selanjutnya ada unsur penilaian yang memiliki 3 unsur. Yang pertama kuantitas dan kualitas kerja, ketepatan waktu, serta efektivitas dan efisiensi dalam kerja. Hasil-hasil penilaian kinerja baik SKP maupun perilaku kerja menjadi dasar utama dalam manajemen talenta ASN yang menentukan promosi, mutasi, dan program pengembangan kompetensi untuk kemajuan karir pegawai. Selanjutnya ada sistem penggajian dan tunjangan. Pertama, gaji pokok yang ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Kedua, ada berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja atau TPP, dan tunjangan khusus untuk daerah terpencil. Ketiga, sistem pembayaran dilakukan dengan berdasarkan prinsip meritokrasi sesuai golongan, masa kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Selanjutnya ada disiplin dan hukuman. Setiap pegawai memiliki kewajiban dan larangan yang harus ditaati. Pelanggaran disiplin dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Tingkat hukuman juga disiplin juga berjenjang, mulai dari teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Selanjutnya, hak setelah pemberhentian pegawai yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada hak-hak setelah pemberhentian. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat berhak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dikelola PT Taspen. Ini merupakan bentuk appreciate dari PT tersebut serta perlindungan sosial bagi ASN yang telah mengabdi. Baik, slide terakhir ada penutup, kesimpulan, dan saran. Jadi sebagai kesimpulan, sistem hukum kepegawaian merupakan kerangka regulasi komprehensif yang mengatur seluruh siklus manajemen, SDM, aparatur, dan dari pengadaan hingga pemberhentian. Sistem ini bertujuan menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas. Jadi saran kami, instansi pemerintah perlu menerapkan regulasi secara konsisten, menjaga integritas serta peningkatan kompetensi, dan membuat kebijakan. Perlu melakukan evaluasi secara berkala dengan komitmen bersama. Kita dapat mewujudkan aparatur sipil yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Selebihnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.